Pelatih Taiwan akui skill dan pengalaman Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 baru saja menjalani laga pembuka kualifikasi Piala Asia U23 melawan Timnas China Taipei U23. Zheng Tailin menyadari bahwa Timnas U23 Indonesia bukanlah hal yang mudah. Ia menganggap bahwa skuad Garuda memiliki skill dan pengalaman yang luar biasa. Kami merasa Timnas Indonesia punya banyak skill dan berpengalaman, ujar pelatih Taiwan. Di atas kertas, Indonesia memang jauh lebih diunggulkan dengan 3 kemenangan atas Taiwan. Meski demikian, Sintayong tetap mengalokasikan fokusnya dengan Timnas U23 Indonesia. Bahkan sampai melepas Timnas senior di FIFA Matchday saat menghadapi Turkmenistan. Sementara itu, untuk Timnas Indonesia U23 yang turun di kualifikasi Piala Asia U23 ini turun dengan skuad yang menjanjikan. Menariknya, hal ini pun menyedot perhatian media Vietnam The247.vn, di mana mereka optimis dengan materi pemain Garuda Muda yang diperkuat oleh banyak pemain Eropa. Lebih dari itu, The247.vn meminta Indonesia U23 untuk finish sebagai pemuncak grup atau setidaknya merebut posisi 4 besar tim peringkat kedua dengan hasil terbaik. Senada dengan media Vietnam, media Taiwan Gogol pun juga menyebut materi pemain Timnas Indonesia U23 lebih mewah ketimbang Timnas senior. Mengacu pada komentar netizen Indonesia, media yang sama juga menyatakan yang terjadi di Timnas Indonesia adalah tanda-tanda regenerasi yang bakal berarti sebagai masa depan cerah bagi tim merah putih. Bahkan, materi pemain yang gahar ini sempat membuat ciut nyali pelatih Timnas Taiwan U23 Zheng Tailin. Zheng Tailin menunjuk kemampuan Indonesia cukup bagus, tetapi ia tak banyak mengatakan bagaimana akan menghadapinya. Namun stabilitas Timnas Indonesia jauh lebih baik ketimbang Taiwan U23. Bahkan, sebelum pertandingan, alih-alih memberikan doa dan dukungan untuk Timnas U23 Taiwan, media China Taipei ini justru berpesan agar Timnas negaranya mengambil sebanyak mungkin ilmu sepak bola dari laga melawan Indonesia. Sementara dalam pertandingan malam ini, antusiasme yang tinggi ditunjukkan oleh supporter. Hal itu terlihat dari penjualan tiket kualifikasi Piala Asia U23 yang ludes terjual. Kepastian ini membuat Timnas Indonesia U23 mendapatkan dukungan lebih dari 20.000 penonton. Melihat antusiasme supporter, Elkan Bagot pun mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang mendukung perjuangan skuad Garuda Muda. Perpanjang tren positif, Timnas Indonesia cetak rekor peringkat FIFA terbaik. Timnas Indonesia sukses memetik kemenangan 2-0 atas Turkmenistan di FIFA Matchday kemarin. 2 gol Timnas Indonesia dicetak oleh Dendi Sulistiawan di menit 19 dan Egy Maulana Fikri di menit 90+1. Menariknya, dalam upaya merengkuh poin penuh, Sintayong sampai 3 kali mengubah formasi. Pada saat babak pertama, saya menggunakan formasi 3-5-2 dengan 3 pemain bertahan di belakang. Kemudian pada babak kedua, saya menggunakan fokus menyerang. Dari hasil itu, kami akhirnya menang, jelas Sintayong. Secara permainan, Turkmenistan sebenarnya tampil lebih agresif. Mereka sempat berhasil merepotkan pertahanan Timnas Indonesia. Memasuki babak kedua, dominasi Turkmenistan pun juga semakin kentara. Namun, mereka kesulitan menembus pertahanan Timnas Indonesia yang tampil solid dengan duet jantung pertahanan Jordi Amat dan Sandy Walsh. Kredit khusus pun juga diberikan oleh kiper Nadeo Argawinata, di mana sejumlah tembakan Turkmenistan sebenarnya melenceng. Namun ada beberapa tembakan tepat sasaran yang juga berhasil dimentahkan oleh kiper Borneo FC ini. Kemenangan atas Turkmenistan pada laga FIFA Matchday membuat Timnas Indonesia berpeluang memperbaiki peringkat. Akun Twitter @FutiRankings memperkirakan Timnas Indonesia mendapatkan 5,41 poin. Tambahan poin itu membuat Timnas Merah Putih melesat 3 peringkat di ranking FIFA menjadi 147. Namun, apabila hitung-hitungan itu tepat, kenaikan 3 peringkat dari sebelumnya yang berada di posisi 150 akan menjadi rekor terbaik Timnas Indonesia di ranking FIFA dalam 11 tahun terakhir. Di mana sejak 2012, ranking FIFA terbaik Timnas Indonesia hanya berada di kisaran peringkat 150-an dunia. Dalam hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun bersyukur atas progres positif yang didapat oleh Timnas Indonesia di ranking terbaru FIFA saat ini. Erick berharap tren kemenangan sepak bola Indonesia bisa berlanjut demi target besar menembus jajaran 100 besar dunia. Perjuangkan harga diri Timnas Indonesia, PSSI surati AFF. Masih melekat di benak kita, Timnas Indonesia sempat mendapatkan perlakuan kasar dari pemain Timnas Vietnam. Bahkan atas aksi tersebut, beberapa pihak di sepak bola mendesak PSSI untuk mengevaluasi keikutsertaan Garuda Muda di turnamen AFF.
Situasi ini pun turut dibakar oleh media-media tetangga yang mendorong timnas Indonesia untuk pindah federasi. Ketua PSSI Erick Thohir pun mengatakan pihaknya sudah mengirim surat ke Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF, yakni untuk meminta otoritas sepak bola Asia Tenggara itu mengevaluasi insiden kontroversial di laga final. Selain itu, PSSI juga berencana mengurangi keikutsertaan di turnamen yang digelar oleh AFF. Kita kirim surat ke AFF, kita ingin mempertanyakan bagaimana penilaian dari mereka. Kita juga sedang diskusi bagaimana dengan jadwal kita yang sangat padat antara jadwal FIFA dan Liga. Kita juga harus berpikir nanti jadwal-jadwal yang bukan kalender FIFA, mungkin kita harus kurangi. Karena bukan masalah salah dan benar, karena jumlah pemain kita ini belum tebal. Jadi kalender-kalender non-FIFA akan kita review kembali. Jelas Erick Thohir. Di Piala AFF U23 kemarin, perjuangan skuad Garuda Muda sendiri layak mendapatkan acungan jempol karena masalah sudah didapat Sintayong sejak pembentukan tim. Adalah fakta beberapa tim yang enggan melepas pemain untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Kemudian Ramadan Sananta dan kawan-kawan dikalahkan Malaysia 1-2 di laga pertama fase grup. Kemudian timnas Indonesia U23 pun hanya lolos ke semifinal dengan status runner-up terbaik. Namun permainan timnas U23 berkembang dan berhasil membekuk tuan rumah Thailand di laga semifinal. Hal ini pun patut mendapatkan pujian setinggi langit. Maklum, tim yang berstatus underdog justru bisa mengalahkan Thailand lewat skor 3-1. Pada laga final kontra Vietnam pun tim bermain sangat solid dan bagus. Sayang, perjuangan ini berakhir pahit, yakni kalah melalui adu penalti dari Vietnam. Meski demikian, Garuda Muda tak larut dalam situasi tersebut. Mereka bangkit untuk kembali berjuang di kualifikasi Piala Asia U23 ini.